Amalan hati, cara ampuh dikejar-kejar oleh uang. Ini amalan hati yang harus dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin kalau ingin dikejar-kejar oleh harta. Kalau ingin dikejar-kejar oleh uang, maka amalkanlah amalan hati ini. Jika amalan hati ini benar, maka harta benda uang itu akan mengejar-ngejar kepadanya. Tetapi jika amalan hati ini salah, maka dia akan kerjanya capek tetapi hasilnya belum tentu pasti. Oleh sebab itu perhatikan nih ijazah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir An Mu'alim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami umat Islam yang ingin dikejar-kejar oleh uang, dikejar-kejar oleh harta, maka amalkanlah amalan hati yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan hati tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Zaid bin Thabit. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sami'tu telah mendengar oleh aku, kata Zaid bin Thabit, Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yaitu dalam keadaan sedang bersabda oleh Rasulullah, Man kana di dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Yang artinya, man bermula siapa saja, kanat yang ada dunia oleh dunia ini, hammahu yaitu cita-citanya, yaitu niat dan tujuannya, farraqallahu alaihi, farraqa maka akan mencerai-beraikan, memisahkan, memecahkan Allah oleh Allah alaihi atasnya diaman, amrahu pada urusannya, jadi urusannya tercerai-berai, berantakan. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, wa ja'ala dan menjadikan faqrahu wa ja'ala dan menjadikan oleh dia Allah faqrahu pada kefakirannya, kemiskinannya, baina ainihi di antara kedua pelupuk matanya. Walam yati dan tidak akan datang kepadanya diaman minat dunia daripada dunia ini, illama kecuali sesuatu, kutiba yang telah ditetapkan, yang telah dicatat, lahu baginya diaman. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, wa man dan bermula siapa saja, kanat yang ada, al akhiratu oleh akhirat, niyatahu yaitu niatnya diaman, jama'allahu jama'a maka akan mengumpulkan Allah oleh Allah, lahu bagi diaman, amrohu pada urusannya diaman, wa ja'ala dan menjadikan oleh dia Allah ghinahu pada kekayaannya diaman, fi qalbihi di dalam hatinya diaman, wa atatsu dan akan datang kepadanya diaman, ad-dunya oleh dunia ini, wahia dalam keadaan bermula dia dunia ini, raghimatun yaitu mengejar-ngejar, makhuratun yaitu yang dipaksa untuk mengejar-ngejar. Akhrajahu Ibnu Majah, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah,
Nomor hadis 4105. Nah, sekarang perhatikan murad maksud daripada hadis ini. Amalan hati yang harus dilakukan adalah niat yang benar. Niat melakukan kehidupan ini yang benar, niat hidup yang benar. Misalnya kita niat kerja, tujuan kita akhirat, kerja tapi tujuannya akhirat. Iya. Dia niat kerja agar dia mendapatkan uang. Untuk apa? Untuk bekal ngaji. Ngaji niatnya benar untuk bekal ibadah. Ngaji itu seutama-utamanya ibadah, karena memang ngaji itu untuk rasul ibadah. Maksudnya adalah rasul ibadah, modal ibadah. Ibadah butuh ilmu. Nah, ilmu butuh biaya, ya kan? Nah, ini. Jadi kalau kita misalnya niat kerja supaya dapat uang, kemudian kita niat ngaji, setelah itu ngaji mendatangi guru setiap saat, maka insya Allah uang itu akan mengejar-ngejar kepadanya. Harta akan mengejar-ngejar kepada orang yang niatnya benar. Ini disebut amalan hati. Karena memang niat itu adalah sebagai pokok. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Apabila niatnya ini benar, walaupun amalnya salah, itu masih ada toleransi. Ya tasamuh. Niatnya asalkan benar, walaupun amalnya salah, tapi niatnya benar. Berbeda dengan orang yang niatnya salah. Amalnya walaupun benar, amalnya bisa rusak gara-gara niat yang rusak. Oleh sebab itulah niat yang benar, niat hidup yang benar, niat mencari harta yang benar untuk dakwah Islamiyah, untuk jihad fisabilillah, untuk memperbaiki diri, untuk agama. Kan kata Rasulullah, "Man kanatil akhiratu niyatahu." Siapapun yang niatnya ini adalah akhirat, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan baginya segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan menjadikan kekayaannya itu ada di dalam hatinya. Bukan hanya kaya dalam hati, tetapi ternyata wa'atat sudutnya. Dunia ini, harta dunia, harta benda itu akan datang kepadanya. Wahia raghimatun, sedangkan dunia itu raghimah. Raghimah itu artinya maguro, yang dipaksa untuk senantiasa mengejar-ngejar kepada orang yang niatnya benar. Ingat, di dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Artinya niyatul mu'mini, niatnya orang yang beriman, khairun, yaitu lebih baik, min amalihi, daripada amal perbuatannya. Kalau amal itu kan capek pasti ya, capek, iya, apalagi amalnya, amal perbuatannya itu ngebut. Yang namanya ngebut pasti capek, itu pasti. Jawabannya capek, itu pasti. Nah, hasilnya apakah pasti? Ya belum tentu kalau hasil. Berbeda dengan orang yang niatnya benar. Kalau niatnya benar, kerjanya santai. Ingat, kerjanya santai tetapi hasilnya nyata dan benar. Ini perbedaan antara orang yang niatnya benar atau salah. Oleh sebab itu, ayo benahi niatnya. Kita hidup di dunia ini untuk akhirat. Kita bekerja untuk modal bekal ngaji, mencari ilmu. Kan kita belum menguasai Al-Quran sepenuhnya, belum menguasai hati sepenuhnya. Kita kerja keras untuk mencari ilmu, untuk memberikan nafkah pada anak istri, agar bisa mencari ilmu. Lah, ilmu itu untuk apa? Untuk bekal ibadah. Karena di akhir zaman banyak orang yang beramal, beribadah tanpa ilmu. Ini kan salah, bisa sesat, menyesatkan. Sedangkan mencari ilmu itu butuh modal. Modal kan butuh uang. Nah, makanya tatkala mencari uang, niatnya yang benar untuk tujuan akhirat. Jika niatnya seperti itu, insya Allah dia akan dikejar-kejar oleh uang, dikejar-kejar oleh harta. Demikian, silakan diamalkan, insya Allah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.